Cahaya berwarna ungu di permukaan kepompong cahaya berganti-ganti antara terang dan gelap. Itu seperti detak jantung dan memiliki ritme. Jika seseorang dengan indera tajam hadir, dia akan dapat merasakan setiap kali cahaya pada kepompong cahaya berubah, energi alami di dalam lembah akan sedikit berfluktuasi. Sejumlah besar energi akan diserap ke dalam kepompong cahaya, menyebabkan cahaya pada tubuh kepompong menjadi lebih terang. Medusa duduk bersila di atas batu besar tidak jauh dari kepompong cahaya. Tatapannya terfokus pada aktivitas kepompong cahaya. Itu lama kemudian sebelum dia sedikit rileks. Dia mengalihkan pandangannya dan mengamati gua gunung di bawah dinding gunung di mana aroma pil yang kaya terus mengalir keluar. Dia menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sudah sebulan sejak Xiao Yan memasuki gua untuk memperbaiki pil obat. Namun, dari kelihatannya, sepertinya tidak ada tanda-tanda itu berakhir. Pada saat yang sama, Xian berhenti memiliki respon lain setelah berubah menjadi kepompong ringan 3 hari yang lalu. Dia berulang kali menyerap energi alam di sekitarnya setiap hari. Namun, tidak ada sedikit pun perubahan di tubuhnya. Melihat situasi ini, sepertinya waktu yang dibutuhkan Xian untuk maju kemungkinan tidak akan singkat. Satu orang sedang memurnikan pil sementara yang lain telah berubah menjadi kepompong untuk meningkatkan pangkatnya. Dengan cara ini, hanya Medusa yang menjaga lembah gunung ini. Dia secara alami agak bosan karena ini. Namun, Xiao Yan dan Xian tidak bisa terganggu saat ini. Jika mereka terganggu selama periode waktu ini, masalahnya bisa menjadi bencana. Oleh karena itu, dia hanya bisa menjaga lembah ini sepanjang hari. Bahkan ketika dia sesekali meninggalkan tempat itu, dia telah mencoba yang terbaik untuk bergegas kembali sesegera mungkin. Penjagaan yang membosankan semacam ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdaya. Penjagaan tumpul semacam ini berlanjut selama sekitar 5 hari sebelum rusak oleh aktivitas yang tidak biasa yang ditularkan dari gua gunung. Pada hari ini, Medusa masih berlatih dengan mata tertutup seperti yang selalu dia lakukan. Dia secara alami mengalihkan sebagian perhatiannya ke kepompong cahaya saat dia berlatih. Pada saat inilah gua, yang tadinya sunyi, tiba-tiba mengeluarkan ledakan yang mengguncang bumi. Seluruh lembah bergetar di bawah ledakan ini. Medusa membuka matanya karena terkejut. Dia melihat ke gua, hanya untuk melihat asap berulang kali keluar dari gua. Segera, sosok yang agak menyedihkan perlahan keluar darinya sambil mengeluarkan batuk yang hebat. Xiao Yan berjalan keluar dari gua yang dipenuhi asap. Sinar matahari menyilaukan yang tersebar turun dari langit menyebabkan Xiao Yan secara naluriah menutupi matanya. Setelah terbiasa sejenak, dia akhirnya membuka matanya, menundukkan kepalanya, dan melihat pakaiannya yang compang-camping. Dia tidak bisa menahan tawa pahit. Efek obat dari pil Huang Perkasa ini terlalu sombong. Proses pemurnian dipenuhi dengan kekuatan obat liar dan keras. Jika seseorang bahkan sedikit ceroboh selama penyempurnaan ini, seseorang akan menyebabkan pil obat meledak sendiri. Kekuatan ledakan semacam ini cukup kuat dan sebanding dengan serangan dengan kekuatan penuh dari seorang ahli douang. Ketika Xiao Yan memperbaiki pil ini selama beberapa upayanya sebelumnya, dia dengan cepat akan menyebarkan nyala api saat kekuatan obat di dalam pil obat menunjukkan tanda-tanda tidak stabil. Meskipun ini akan menyebabkan bahan obat di kuali dihancurkan, setidaknya lebih unggul dalam hal keamanan. Sedikit masalah telah terjadi selama beberapa upaya Xiao Yan untuk memperbaiki Migti Huang Pil di bawah kehati-hatian yang ekstrim. Beberapa hari yang lalu, 3 Migti Huang Pil yang dibutuhkan Xiao Yan telah berhasil disempurnakan oleh Xiao Yan. Untuk memperbaiki ketiga pil Huang Perkasa ini, Xiao Yan pada dasarnya ditinggalkan dengan hampir tidak ada bahan obat yang telah disiapkannya. Meskipun demikian, tujuan Xiao Yan kali ini telah tercapai. Sementara dia menghela nafas lega, dia melihat bahan-bahan obat yang tersisa ini dan sebuah pikiran menghantamnya. Dia ingin membantu dirinya sendiri memperbaiki Migti Huang Pil untuk digunakan di masa depan. Masalahnya ada di sini. Karena hanya ada cukup bahan obat untuk memperbaiki satu Migti Huang Pil, Xiao Yan tidak mau menyia-nyiakan set bahan obat terakhir ini saat pil obat sekali lagi menunjukkan tanda-tanda aktivitas kekerasan saat itu sedang disempurnakan.
Setelah itu, dia dengan paksa mencoba memperbaikinya. Tentu saja, hasil akhirnya secara alami adalah ledakan mengguncang bumi yang dia ciptakan. Jika kuali merah yang luar biasa tidak menghalangi sebagian besar kekuatan dari ledakan besar ini, kemungkinan Xiao Yan tidak akan hanya menghadapi masalah pakaiannya yang hancur. Xiao Yan merasa agak beruntung saat memikirkan hal ini. Pertahanannya saat itu tidak kuat. Jika dia dipukul oleh kekuatan besar ini secara langsung, kemungkinan dia akan menambahkan luka baru pada luka lama di tubuhnya ini. Xiao Yan menyeka abu dari wajahnya dengan lengan bajunya sebelum menyapu matanya ke lembah. Setelah itu, dia berhenti dengan terkejut pada kepompong cahaya berwarna ungu besar yang sangat menarik perhatian. Hanya beberapa saat kemudian sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah Medusa di samping. Dia bertanya, "Ini?" Medusa juga kaget saat melihat penampilan Xiao Yan yang menyedihkan. Dia segera tersenyum kecil dan menjawab dengan lembut, "Ini adalah transformasi Xian." Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia bersukacita sesaat kemudian, dia akan menaikkan pangkatnya. Seharusnya begitu. Namun, sudah beberapa hari sejak dia berubah menjadi kepompong, tetapi tidak ada aktivitas bahkan sampai sekarang. Tampaknya kemajuan ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Medusa mengangguk saat dia menjawab. Xiao Yan tersenyum tapi tidak terkejut. Dalam kebanyakan kasus, binatang ajaib membutuhkan waktu yang cukup lama untuk maju. Selain itu, bentuk asli Xian bukanlah makhluk biasa. Secara alami sedikit lebih sulit baginya untuk berevolusi. Apakah Anda berhasil dalam penyempurnaan pil obat Anda? Mata cantik Medusa menyapu Xiao Yan saat dia bertanya. Iya. Xiao Yan mengangguk. Dia langsung tertawa getir, namun, saya sedikit serakah. Kalau tidak, saya tidak akan berakhir dalam keadaan ini. Auramu juga menjadi semakin tidak stabil. Itu bergantian antara menjadi kuat dan lemah. Ada juga perasaan samar Douki di dalam tubuh Anda merembes keluar. Sepertinya kamu harus segera melepaskan diri dari kelas Douang. Mata Medusa berhenti di tubuh Xiao Yan. Dia merasakan Douki yang kuat yang merembes keluar dari tubuh yang terakhir saat dia berbicara dengan terkejut. Segera. Penyempurnaan pil kali ini memang sedikit menguntungkan saya. Menurut perkiraan saya, momen ini akan tiba dalam 10 hari. Xiao Yan tersenyum. Matanya juga mengandung kepuasan. Kesenjangan antara Douang dan Douhuang sangat besar. Biasanya, bahkan jika seseorang memiliki kekuatan untuk melakukan terobosan, seseorang akan membutuhkan setengah tahun atau bahkan 1 tahun untuk benar-benar dapat menjalani transformasi. Sepertinya Anda perlu melakukan retret yang dalam selanjutnya. Medusa menunduk dan perlahan menjawab. Xiao Yan mengangguk sedikit. Dia juga sadar retretnya kali ini mungkin cukup lama. Penyempurnaan pil kali ini hanya berlangsung selama sebulan. Aku pikir orang yang dikirim kakak laki-laki telah mencapai tempat di mana aku mengindikasikan kita akan bertemu. Saya akan kembali untuk melakukan retret mendalam setelah saya memberikan pil obat. Saya tidak akan meninggalkan retret ini sampai saya melakukan terobosan ke kelas Douhuang. Xiao Yan tertawa tipis. Tangannya dengan lembut menyentuh segel api putih di dahinya. Dia hanya menghela nafas lega setelah merasakan kehangatan samar yang dipancarkan dari segel api. Dia bergumam di dalam hatinya, "Guru, tunggu aku. Muridmu akan meningkatkan kekuatannya secepat mungkin dan menyelamatkan kamu dan ayah." Medusa mengangguk saat dia mengamati hawa dingin gelap yang melintas di mata Xiao Yan. Dia secara acak berkata, "Tenang. Aku akan membantu melindungimu saat aku menonton Xian." Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia segera menangkupkan tangannya ke arah Medusa dan tertawa lembut, "Karena ini masalahnya, aku akan mengucapkan terima kasih. Saya akan memberikan pil obat terlebih dahulu, dan akan memulai retret mendalam saya setelah istirahat sejenak setelah saya kembali." Iya. Mata Medusa beralih ke kepompong cahaya. Hidungnya yang bersih yang menjulur mengeluarkan sedikit suara. Xiao Yan tidak mengatakan apa-apa lagi saat melihat ini. Dia berjalan 1 putaran di sekitar kepompong cahaya. Hanya setelah mengetahui bahwa tidak ada yang salah, dia meletakkan kekhawatiran di dalam hatinya.
Dia melompat dan terbang keluar dari lembah sendirian. Sosok Xiao Yan berhenti di langit setelah meninggalkan lembah. Tatapannya melihat ke segala arah. Setelah mengidentifikasi bantalannya, sayap api di punggungnya mengepak dan dia berubah menjadi sinar cahaya yang terbang menuju langit utara dengan cara seperti kilat. Penerbangan ini berlanjut sesaat sebelum Xiao Yan melambat. Dia menyapu pandangannya sebelum segera menghentikannya di puncak gunung. Ada jejak samar manusia yang bergerak di tempat itu. Dengan pikiran, Xiao Yan muncul di atas puncak gunung itu dalam beberapa napas. Dia baru saja muncul ketika dia merasakan 10 aura plus di puncak gunung di bawah tiba-tiba menjadi sangat samar. Tunjukkan dirimu. Xiao Yan melirik saat dia dengan lembut memerintahkan. Keributan segera dipancarkan dari puncak gunung saat suara Xiao Yan terdengar. Lusinan sosok melintas dan segera muncul. Seorang pria tua yang memimpin mereka menatap Xiao Yan di langit. Sukacita muncul di wajah lamanya saat kedua lututnya jatuh ke tanah dan dia dengan hormat berkata, "Salam kepala." Lusinan orang di belakang lelaki tua itu dengan tertib berlutut. Suara dalam yang teratur bergema di atas hutan pegunungan. Tatapan Xiao Yan menyapu orang-orang ini. Akhirnya, matanya berhenti di dada mereka. Ada lencana hijau giok hadir di sana, dan teratai api yang indah digambar di lencana. Xiao Yan perlahan mendarat saat dia bertanya dengan acuh tak acuh, "Apakah kalian yang dikirim kakak?" Orang tua itu dengan cepat membungkuk dan melangkah maju ketika dia mendengar ini. Dia mengeluarkan gulungan dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya dengan kedua tangan sambil berbicara dengan hormat, "Ketua, orang tua ini bernama Bai Li Sheng. Saat ini saya adalah diaken dari Aliansian. Saya memang dikirim oleh Elder Xiao Ding kali ini." Xiao Yan menerima gulungan itu dan perlahan memindainya. Baru saat itulah dia mengangguk sedikit sambil tersenyum dengan makna yang lebih dalam, "Aku akan merepotkanmu kalau begitu. Saya masih memiliki beberapa hal yang harus dilakukan dan tidak dapat kembali ke ibu kota. Oleh karena itu, kelompok Anda akan bertanggung jawab untuk mengawal hal-hal ini kembali. Ada jejak spiritual saya dalam hal-hal ini. Saya secara alami akan memiliki kemampuan untuk menemukannya jika Anda mengalami kemalangan dirampok di sepanjang jalan. Ketua, Anda dapat yakin. Benar-benar tidak ada seorang pun di dalam kekaisaran Jiama ini yang berani menyentuh hal-hal milik Aliansian kami." Bai Li Sheng buru-buru mengangguk dan menjawab. Dia secara alami jelas menyadari arti lain dalam kata-kata Xiao Yan. "Iya. Karena itu masalahnya, kamu harus cepat pergi. Beritahu kakak setelah Anda kembali saya akan melakukan retret selama setengah tahun atau 1 tahun. Katakan padanya untuk membuat keputusan untuk semua masalah Aliansian selama periode waktu ini." Xiao Yan melambaikan tangannya dan memerintahkan. "Iya." Tanggapan hormat dipancarkan dalam radius 50 km. Orang tua itu segera mundur. Hanya setelah dia mundur beberapa puluh meter, dia melambaikan tangannya dan memimpin beberapa lusin orang, yang cukup kuat, ke hutan dengan cara yang terlatih. Akhirnya, mereka dengan cepat meninggalkan gunung di bawah naungan lautan pohon. Xiao Yan mengirim kelompok pengawal ini dengan matanya. Dia mengangguk sedikit. Orang terkuat di antara mereka adalah orang tua yang berada di puncak kelas Douling. Namun, kualitas mereka secara keseluruhan masih menyebabkan Xiao Yan puas. Karena saya sudah menyelesaikan masalah tentang pil obat, hal berikutnya yang perlu saya lakukan adalah kembali dan melakukan retret yang dalam. Xiao Yan bergumam pelan. Tubuhnya baru saja naik ke langit dan hendak kembali ke lembah ketika tiba-tiba terdengar lembut, "Apa?" Matanya menyapu ke arah tempat yang jaraknya lebih dari 50 km. Sebuah jejak spiritual yang dia tinggalkan sedang ditransmisikan dari sana. Tempat itu adalah... Mata Xiao Yan berkedip sedikit. Sesaat kemudian, dia berbisik, "Kota Kingshan." Perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah selalu menjadi perusahaan tentara bayaran terbesar dan paling terkenal dalam radius 50 km dari kota Kingshan. Mampu mempertahankan posisi semacam ini saat berada di dekat pegunungan binatang ajaib sudah cukup untuk menunjukkan kekuatan besar mereka.
Namun, situasi seperti ini telah mengalami perubahan drastis sejak apa yang disebut perusahaan tentara bayaran sarang ular memasuki kota Kingsan setahun yang lalu. Perusahaan tentara bayaran sarang ular juga merupakan tentara bayaran yang cukup kuat di tepi Magical Beast Mountain Range. Itu bisa dianggap setara dengan tentara bayaran berdarah. Dalam keadaan normal, tidak ada pihak yang dapat melakukan apapun terhadap yang lain. Namun, perusahaan tentara bayaran berdarah dirugikan karena tidak memiliki latar belakang yang kuat untuk mendukung mereka. Semua orang menyadari latar belakang perusahaan tentara bayaran sarang ular. Itu adalah klan He dari Black Rock City. Klan ini dapat dianggap sebagai klan terkemuka bahkan di wilayah barat laut Kekaisaran. Meskipun reputasinya tidak dapat dibandingkan dengan 3 klan besar Kekaisaran, itu tidak bisa diremehkan. Alasan terbesar untuk ini adalah klan He saat ini memiliki elit bintang 4 Do Wang. Do Wang, kelas ini yang memiliki bobot yang sangat besar di dalam Kekaisaran sudah cukup untuk menyebabkan banyak orang tunduk kagum. Bagaimanapun, kelas ini sudah bisa dianggap sebagai orang yang benar-benar kuat. Do Ling dan Do Wang adalah 2 kelas dengan pembagian terbesar selama perjalanan pelatihan Douki. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa ada banyak ahli Douling sebagai butiran pasir di padang pasir di dalam Kekaisaran Jiama yang sangat besar, tetapi tidak berlebihan untuk mengatakan seseorang akan menemukan seikat besar dari mereka hanya dengan meraih secara acak. Namun, kemungkinan ada kurang dari 100 Do Wang di seluruh Kekaisaran Jia. Ini juga jelas mewakili perbedaan antara Douling dan Do Wang. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara pertempuran berdarah adalah ahli bintang 7 Douling sedangkan pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara sarang ular adalah seorang ahli bintang 8 Douling. Keduanya memiliki kekuatan yang sama dan sulit untuk menentukan orang yang lebih unggul jika mereka bertarung. Namun, selama banyak pertukaran antara 2 perusahaan tentara bayaran selama 1 tahun ini, perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mendapatkan keunggulan di sebagian besar dari mereka. Alasan untuk ini adalah karena perusahaan tentara bayaran sarang ular dapat meminjam cukup banyak ahli dari klan He untuk membantu dalam perkelahian mereka. Pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular adalah menantu dari klan He. Selain itu, dia disukai oleh kepala klan dari klan He. Oleh karena itu, yang terakhir hanya menutup mata ketika dia meminjam ahli klan untuk menghadapi lawannya. Itu hanyalah sebuah kompi tentara bayaran kecil dan tidak masalah jika dihancurkan. Terakhir kali Xiao Yan bertemu Ke Agang dan Ling Er secara kebetulan adalah saat ketika perusahaan tentara pertempuran berdarah menghadapi situasi hidup dan mati. Saat itu, pemimpin perusahaan dari perusahaan tentara bayaran sarang ular telah mengundang total 2 ahli dari klan He yang kekuatannya berada di sekitar bintang 6 Douling. Oleh karena itu, dia telah mengalahkan perusahaan tentara pertempuran berdarah dalam hal tingkat ahli. Melihat pemimpin mereka dikalahkan, perusahaan tentara pertempuran berdarah secara alami rendah. Mereka kesulitan menghentikan serangan perusahaan tentara bayaran sarang ular. Jika Xiao Yan tidak muncul di tengah serangan, kemungkinan perusahaan tentara bayaran pertempuran berdarah akan benar-benar menghilang dari kota Kingsan. Xiao Yan tidak secara pribadi pergi dan mengulurkan tangan setelah menyelamatkan Ke Agang dan Ling Er. Lagi pula, dari cara dia melihatnya, dia tidak memiliki banyak persahabatan dengan perusahaan tentara pertempuran berdarah. Dia telah turun tangan untuk menyelamatkan mereka hanya karena dia pernah bertemu Ke Agang saat itu. Oleh karena itu, dia telah memberi Ke Agang 5 botol teratai api yang dia buat sendiri. Dari bagaimana dia melihatnya, kelima botol teratai api ini cukup untuk berurusan dengan beberapa tentara bayaran kelas Douling. Tentu saja, hal-hal memang terjadi sesuai dengan harapannya. Setelah mendapatkan 5 botol teratai api yang diberikan Xiao Yan kepadanya, Ke Agang menyelamatkan perusahaan tentara pertempuran berdarah dari kehancuran. 3 botol teratai api yang dia lemparkan menyebabkan pemimpin perusahaan tentara bayaran sarang ular dan 2 ahli dari klan He menderita 2 kematian dan 1 cedera. Taktik ini langsung membalikkan situasi. Perusahaan tentara bayaran sarang ular menderita kekalahan yang mengerikan. Sebagai hasil bertahan hidup melalui bencana besar, reputasi tentara bayaran pertempuran berdarah telah melonjak.
Dalam waktu 1 bulan, mereka telah mengusir semua orang dari perusahaan tentara bayaran sarang ular keluar dari kota Kingsan. Namun, mereka juga tahu bahwa masalah ini pasti akan mengganggu klan He. Bahkan mungkin ditransmisikan ke telinga kepala klan He. Bagaimanapun, 2 ahli klan Douling dan menantunya berakhir dengan nasib yang menyedihkan. Kehilangan semacam ini adalah sesuatu yang tidak dapat dengan mudah diabaikan dari sudut pandang klan He. Meskipun mereka akhirnya tahu ini, perusahaan tentara pertempuran berdarah tidak mau melepaskan kerja keras mereka selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, perbedaan pendapat di dalam perusahaan cukup besar. Namun, tepat ketika mereka akan mengambil keputusan, wajah mereka menjadi pucat saat menyadari para ahli dari klan He telah tiba di kota Kingsan. Selain itu, hal yang menyebabkan mereka putus asa terbesar adalah kepala klan He, yang kekuatannya berada di kelas Douang, juga di antara anggota klan He yang telah tiba. Di bawah kekuatan menakutkan dari ahli Douang ini, semua pertahanan perusahaan tentara pertempuran berdarah dengan mudah dihancurkan satu demi satu. Seluruh kompi tentara bayaran dipenuhi dengan keputusasaan dan ketidakberdayaan di bawah wajah gelap dan dingin kepala klan dari klan He. Pada saat ini, Kaagang, yang berpikir untuk mengambil risiko, diam-diam memecahkan piring batu giok yang diberikan Xiao Yan padanya saat itu. Meskipun tidak yakin apakah Xiao Yan cocok untuk kepala klan ini dari klan He, yang pertama sudah menjadi satu-satunya harapan dari seluruh perusahaan tentara pertempuran berdarah pada saat seperti itu. Oleh karena itu, Kaagang masih memecahkan piring batu giok di tangannya meskipun dia kurang percaya diri. Tempat dari perusahaan tentara pertempuran berdarah yang awalnya dipenuhi dengan tawa dan kutukan telah menjadi sangat sepi pada saat ini. Hampir beberapa ratus anggota perusahaan dan keluarga mereka dikejar ke tanah terbuka yang biasanya mereka gunakan untuk pelatihan. Di bawah tatapan gelap dan dingin para penjaga dari klan He yang mengelilingi mereka, bahkan anak-anak hanya bisa menggigit bibir mereka dengan erat, tidak berani mengeluarkan suara tangisan sedikit pun. Ini karena sudah ada puluhan mayat, yang kepalanya telah dipisahkan dari tubuh mereka, di tanah kosong di samping mereka. Pada saat ini, itu adalah peringatan dengan darah. Sebuah kursi besar dengan penutup lembut ditempatkan di tangga di tanah terbuka. Seorang lelaki tua duduk di atasnya sambil memiliki ekspresi suram. Pada saat ini, tangannya memegang erat botol giok. Matanya seperti ular berbisa saat mereka menyapunya perlahan. Kalian semua mengandalkan ini untuk melukai menantu laki-laki saya secara serius dan membunuh 2 ahli dari klan He saya. Orang tua itu bermain dengan botol giok di tangannya. Dia melirik teratai api di dalam botol dan berbicara dengan nada padat. Keributan terjadi di tanah terbuka. Bibir Kaagang, yang berada tepat di depan, bergerak. Dia melangkah maju dan berbicara dengan suara serak, "Akulah yang mendapatkan botol giok ini. Jika Anda ingin membunuh, saya akan mengizinkan Anda untuk membuang saya sesuka Anda. Namun, saya berharap kepala klan dari klan He akan murah hati dan melepaskan wanita dan anak-anak ini dari perusahaan tentara pertempuran berdarah." Mereka tidak menyadari apapun. Di belakang Kaagang adalah seorang pria paruh baya berwajah pucat. Melihat pakaiannya, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi di dalam perusahaan. Pada saat ini, bagaimanapun, dia hanya bisa mengungkapkan senyum yang menyedihkan. Meskipun dia memiliki kekuatan Douling, dia benar-benar tidak berharga di depan pemimpin klan He ini. Ini karena dia menderita luka serius akibat pukulan pihak lain. "Paman kedua, kamu baik-baik saja?" Ling Er yang berada di samping pria paruh baya membantu yang terakhir sambil memiliki sepasang mata merah. Suaranya mengandung sedikit suara air mata. "Saya baik-baik saja." Pria paruh baya itu berbicara dengan getir. "Namun, saya mungkin baik-baik saja sekarang tetapi akhir saya nanti juga akan membasuh tempat ini dengan darah. Itu tidak akan terjadi, selama Tuan Xiao Yan bisa datang, kita pasti akan baik-baik saja." Ling Er buru-buru menggelengkan kepalanya saat dia menggigit bibirnya dan berbicara dengan lembut. "Tuan Xiao Yan, orang misterius yang memberi kalian berdua botol teratai api? Namanya mirip dengan kepala, aliansian, terkuat saat ini di ibu kota. Namun, bagaimana mungkin Anda dan saya bertemu orang yang begitu kuat?"
Pria paruhbaya itu mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menaruh harapannya di bidang ini. Ling Er menggerakkan bibirnya. Namun, dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Bagaimanapun, orang yang duduk di atas panggung adalah seorang elit Do Uang yang bisa menghancurkan seluruh perusahaan tentara pertempuran berdarah dengan mengangkat tangannya. Matanya juga sedikit gelap saat memikirkan usia Xiao Yan. Kepala klan He mengepalkan tinjunya pada saat Ling Er sedang berbicara dengan pria paruhbaya itu. Botol giok ditutupi dengan garis-garis retak. Matanya tiba-tiba menyipit beberapa saat kemudian dan dia tiba-tiba melemparkan botol giok. Suara ledakan yang terang bergema di tempat itu dan lubang dalam yang berukuran lebih dari 10 kaki muncul di tanah terbuka. Mata milik kepala klan dari klan He sedikit cerah saat dia melihat lubang yang dalam. Dia tidak menyangka bahwa botol giok kecil teratai api ini benar-benar memiliki kekuatan yang begitu merusak. Jika dia bisa mendapatkan sedikit lebih banyak dari benda ini dan melemparkan lusinan bersama-sama, bahkan seorang ahli kelas Do Wang perlu berlindung sementara. Dari mana Anda mendapatkan benda ini? Kepala klan dari klan He mengalihkan pandangannya ke arah Ka Ageng dan bertanya. Aku secara kebetulan mendapatkannya saat aku berburu magical beast di pegunungan. Mata Ka Ageng bergetar. Dia segera menjawab ketika mendengar pertanyaan ini. Dari situasi yang terlihat, tampaknya orang tua ini memiliki beberapa pemikiran serakah terhadap botol teratai api ini. Namun, Ka Ageng tidak ingin mengungkapkan Xiao Yan sebagai dermawannya, kemungkinan hal itu akan menyebabkan cukup banyak masalah bagi yang terakhir. Meskipun Ka Ageng telah memberikan jawaban cepat, kilatan di matanya tidak luput dari kepala klan licik dari klan He. Yang terakhir segera tertawa dingin. Dia secara acak mengayunkan tangannya dan sebuah kekuatan bergegas keluar sebelum akhirnya menabrak tubuh Ka Ageng. Ka Ageng segera memuntahkan seteguk darah segar setelah menerima pukulan berat seperti itu. Tubuhnya bergesekan dengan tanah licin selama lebih dari 10 meter sebelum berhenti. Tubuhnya baru saja berhenti ketika dua penjaga dari klan He menyerang ke depan dan menangkapnya sebelum dengan kasar melemparkannya kembali. Aku akan memberimu satu kesempatan lagi. Aku bisa melepaskanmu jika kamu memberitahuku. Kepala klan dari klan He menggosok lengan bajunya dengan tangannya dan berbicara dengan acuh tak acuh. Aku sudah memberitahumu bahwa ini adalah sesuatu yang aku peroleh dari pegunungan. Ekspresi Ka Ageng pucat. Jejak darah berulang kali merembes keluar dari sudut mulutnya. Tubuhnya tergeletak di tanah saat dia mengangkat kepalanya dan berbicara dengan susah payah sambil menatap tajam ke kepala klan He. Tangan milik kepala klan dari klan He yang menggosok lengan bajunya perlahan berhenti. Kegelapan berangsur-angsur muncul di wajahnya saat dia perlahan menuruni tangga. Sesaat kemudian, dia tiba di depan Ka Ageng dan dia menatap Ka Ageng, yang sedang berjuang di ambang kematian, dengan mata dingin dan acuh tak acuh. Senyum buas muncul di sudut mulutnya. Dia segera mengangkat tangannya tinggi-tinggi sebelum dengan keras menginjak kepala Ka Ageng. Dari penampilan kekuatan, kemungkinan kepala Ka Ageng akan segera meledak seperti semangka yang mendarat di tanah jika dia dipukul olehnya. Banyak tangisan tajam segera terdengar di tanah terbuka saat melihat pemandangan ini. Keganasan di sudut mulut kepala klan He semakin padat saat mendengar tangisan tajam dari sekelilingnya. Namun, ketika kakinya hanya 1 inci atau lebih dari kepala Ka Ageng, suara tenang terdengar pelan di tanah terbuka. Kakinya itu tiba-tiba menegang pada saat ini.